Halo semuanya, kita ketemu lagi dengan saya di Ayu Wulandari. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi terkait mobilitas tenaga kerja sebagai isu global. Sebagaimana kita tahu bahwa zaman sekarang ini tenaga kerja itu kan mobile ya teman-teman, berpindah begitu. Jadi kita akan membahas bagaimana sih arus pergerakan tenaga kerja dari negara A ke negara B ya sebagai isu global. Kita akan membahas pengantar, tapi kita akan menyajikan data-data ya. Teman-teman silakan stay tune supaya kita bisa ya belajar bareng terkait hal ini. Nah, ini pertanyaan pertama dari saya. Apa itu mobilitas tenaga kerja? Nah, jadi teman-teman kalau misal kita membahas mobilitas tenaga kerja, itu kaitannya dengan perpindahan individu dari wilayah atau negara A atau negara lainnya untuk tujuan bekerja, baik sementara maupun permanen. Ini karena ada beberapa faktor ya, teman-teman. Ada faktor dari negara pengirim dan juga ada faktor dari negara penerima. Namun kita akan membahas ini di lain video ya. Kita hari ini akan membahas data-data terkait bagaimana sih arus perpindahan tenaga kerja dari negara asal ke negara penerima. Jadi ini teman-teman, ini adalah World Migration Report. Jadi ini adalah laporan migrasi dunia ya tahun 2024 oleh International Organizations for Migrations atau IOM. Ini ada di tahun 2020 secara global itu ada 281 juta jiwa yang bermigrasi ya. Jadi 281 juta jiwa ini berpindah dari negara A ke negara B begitu. Atau dari negara asal ke negara penerima. Nah, dari rinciannya adalah 135 juta jiwa adalah perempuan, kemudian 148, oh no, sorry, 146 juta adalah laki-laki, kemudian 28 juta jiwa adalah anak-anak, dan di antara 281 juta yang migran ini, 169 juta di antaranya adalah pekerja migran. Jadi kita akan membahas terkait hal ini fakta yang menarik. Nah, kemudian teman-teman ini merupakan arus ya perpindahan migrasi dunia tahun 2024. Ini melihat sebenarnya perpindahan orang itu paling banyak dari negara mana ke negara mana sih begitu. Nah, ini ya datanya teman-teman, paling banyak ini ternyata perpindahan orang itu dari Meksiko ke Amerika Serikat. Ini yang paling banyak ya. Nah, kemudian terlihat di layar terkait data perpindahan perpindahan itu ya penduduk ya dari negara asal ke negara penerima. Kalau misalnya kita cek ke bawah, ini ada Indonesia teman-teman. Negara kita Indonesia itu ternyata paling banyak warga negaranya berpindah untuk bekerja ya biasanya dari Indonesia ke Arab Saudi. Jadi ini merupakan cerminan bahwa oh ternyata Indonesia juga masuk ke dalam top international country-to-country migration corridors ya di tahun 2024. Begitu. Nah, kalau misalnya ini terkait ini teman-teman. Ini adalah ada figur 3 ya atau tabel 3. Ini dari IOM juga. Ini merupakan perpindahan penduduk ya dari negara asal ke negara penerima yang sebelah kiri ini merupakan imigran ya atau negara penerima gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan merupakan negara asal gitu. Nah, teman-teman kita cek bareng-bareng ternyata kalau misalnya negara penerima migran itu paling banyak adalah Amerika Serikat. Kemudian ada dua warna yang di sini teman-teman, ada warna merah sama warna biru. Nah, warna merah itu menandakan female atau perempuan, warna biru menandakan male atau laki-laki. Nah, kalau misalnya di Amerika Serikat ternyata paling banyak perpindahannya dari perempuan ya. Kemudian negara kedua yang paling banyak menjadi tujuan oleh migran ya ini Jerman. Jerman ini dia jumlahnya setara antara perpindahan laki-laki dan juga perempuan dari negara asal gitu. Kemudian ketiga ada Saudi Arabia, keempat ada Rusia, kelima ada UK gitu ya. Ini merupakan negara penerima. Nah, kalau misalnya negara asal dari migran itu dari mana sih? Nah, negara asalnya
dari India. India paling banyak ya warga negara yang berpindah ke negara lain. Kemudian kedua ada Meksiko. Kemudian ketiga ada Rusia. Jadi ini merupakan data negara mana yang paling banyak menerima migran dan juga negara mana yang paling banyak mengirimkan migran. Seperti itu, teman-teman. Tadi warna merah adalah laki-laki, sorry, warna merah adalah perempuan, warna biru adalah laki-laki. Nah, kemudian ketika kita melihat ya, oh ternyata tadi ada data Indonesia itu paling banyak mengirim ke Saudi Arabia. Kemudian bagaimana sih tren migrasi global? Nah, tren migrasi global, teman-teman, yang namanya tren itu kan berarti pola yang lagi banyak dilalui ya, atau pola yang memang lagi banyak terjadi gitu ya. Nah, jadi jumlah migran internasional itu terus meningkat, teman-teman. Ada beberapa faktor sih. Ada yang berangkat ke negara lain, tujuannya untuk pendidikan, ada yang tujuannya untuk bekerja ya, ada yang tujuannya menetap, ada yang tujuannya untuk menikah. Jadi emang banyak, sehingga tren migrasi itu semakin meningkat. Nah, namun mayoritas orang bermigrasi itu karena ekonomi, yaitu karena bekerja. Tentu berarti ada faktor yang membuat orang-orang ini merasa negara lain lebih menguntungkan untuk dirinya ya di bidang ekonomi. Kemudian negara tujuan utamanya dan negara maju dan juga negara teluk ya. Biasanya negara teluk itu adanya di Timur Tengah kayak begitu. Nah, kemudian ini faktor menarik ya. Asia sebagai kawasan pengirim terbesar. Jadi Asia kan ada macam-macam. Tadi ada India, kemudian ada Indonesia, kemudian ada China, kemudian ada Filipina. Nah, otomatis Asia adalah pengirim migran terbesar ya saat ini. Gitu. Kemudian kalau misalnya migrasi macam-macam, kita fokus ke migrasi tenaga kerja, berarti orang ini berpindah untuk bekerja ya di negara lain. Pola utamanya bagaimana? Jawabannya adalah pola utamanya tuh ada ini teman-teman. Ada 4 pola ya, dari selatan ke utara. Maksudnya adalah ini yang pertama, selatan ke utara, berarti dia dari negara berkembang, itu negara selatan, bermigrasi ke negara utara. Negara utara biasanya adalah negara maju yang memang di sana membutuhkan banyak tenaga kerja dari negara lain gitu. Atau pola yang kedua nih, selatan ke selatan. Maksudnya adalah ini perpindahan warga negara untuk bekerja di negara asing dari negara selatan yaitu negara berkembang ke negara selatan lain yaitu negara berkembang lainnya. Kayak contoh misalnya, warga negara Indonesia berpindah ke Malaysia ya untuk bekerja. Nah, otomatis ini kan pola selatan ke selatan. Jadi negara berkembang, warga negaranya migrasi ke negara berkembang lain untuk bekerja. Kemudian yang ketiga ada regional migration. Migrasi dalam satu lingkup kawasan. Kayak tadi nih, kalau misalnya kita lihat ya, Indonesia banyak yang bekerja di Malaysia. Kemudian orang Indonesia banyak bekerja di Filipina atau Indonesia banyak bekerja di Thailand. Ini merupakan contoh regional migrations. Nah, ini yang keempat, ini yang lagi masif ya teman-teman. Terkait temporary labor scams. Jadi ada skema tenaga kerja sementara, biasanya nih remote worker atau memang bukan remote tapi dikontrak untuk sementara. Jadi orang-orang ini bermigrasi untuk bekerja di negara lain nggak dalam waktu yang lama, tapi sesuai dengan kontrak yang dia berikan. Biasanya ada skema, misalnya di Jepang tuh ada skema SSW, ya, Special Skill Worker, itu merupakan perjanjian kerja antara Jepang dan juga pekerja dari negara asing, termasuk dari Indonesia, akan dapat bekerja sesuai dengan bidang yang ditentukan oleh pemerintah Jepang dengan masa waktu tertentu. Teman-teman silahkan cek terkait hal itu ada di internet. Nah, kalau ini teman-teman jenis migrasi, jadi orang-orang itu kan bermigrasi macam-macam ya. Tadi udah dibahas, ada yang karena faktor ekonomi yaitu bekerja, ada karena faktor pendidikan, ada karena faktor menikah, ada yang karena pengen stay menetap di negara asing, ada yang lain gitu. Tapi secara umum ada 3 jenis nih migrasi, yaitu migrasi ekonomi, berarti pekerjaan ya. Dan juga ini sifatnya sukarela, karena orang ini dengan sadar itu pindah ke negara lain ya untuk bermukim dan bekerja gitu. Jadi ada faktor push and pull teori, kita akan membahas namun nggak di video ini. Nah, kemudian biasanya kalau migrasi ekonomi, dia melalui skema kerja formal. Biasanya ada penyalur ya. Kalau misal apalagi kalau di sektor domestik atau sektor rumah tangga, itu memang
pekerja itu berangkat ke negara tujuan itu melalui skema penyalur atau agensi kayak gitu-gitu. Jadi nanti agensi yang bertugas mencarikan pekerjaan bagi calon tenaga kerja ini. Itu. Kemudian yang kedua ada migrasi paksa. Nah, migrasi paksa berarti orang-orang itu berpindah atau bermigrasi dari negara asalnya dia ke negara lain itu karena faktor konflik. Jadi mau nggak mau dia terpaksa untuk ya pindah negara gitu ya, pindah untuk bermukim di negara lain. Kemudian kedua ada persekusi politik, ada hal-hal politik yang menyebabkan dia ngerasa harus pindah atau dia terancam harus pindah nih ke negara lain yang lebih aman untuk dia. Atau misalnya karena faktor bencana. Bencana ini kan ya mau nggak mau ya harus pindah ke negara lain yang memang lebih safe untuk dirinya gitu. Atau faktor perubahan iklim gitu. Jadi ini merupakan contoh migrasi paksa. Nah, yang ketiga, migrasi sosial. Ini biasanya karena ada yang pertama contohnya adalah family reunification atau penyatuan keluarga. Misalkan ada ya keluarga itu yang tinggalnya berbeda negara gitu. Nah, ketika suatu saat anggota negara itu menyatakan untuk berpindah untuk ke negara lainnya supaya berkumpul dengan keluarga itu termasuk family reunification termasuknya ke migrasi sosial. Dan juga alasan pendidikan karena mungkin orang-orang ini ngerasa negara lain pendidikannya lebih kuat ya, lebih bagus kualitasnya dan juga ada beasiswa untuk kuliah atau sekolah di negara itu. Jadi ya memang berpindah ke negara lain untuk sekolah. Yang ketiga ada pensiun. Nah, orang ketika udah pensiun, maka dia nggak terikat dengan pekerjaan di negara asal. Jadi dia memilih untuk tinggal di negara lain gitu. Yang keempat, faktor kesehatan. Jadi ada alasan orang-orang itu bermigrasi ke negara lain untuk faktor kesehatan, teman-teman. Mungkin sekarang banyak ya di artikel media. Misalnya ada orang Indonesia memilih untuk berobat di Penang, Malaysia. Kemudian orang Indonesia memilih untuk berobat di Singapura. Kemudian orang Indonesia memilih berobat di Cina, itu kan contoh migrasi sosial karena faktor kesehatan, ingin berobat ke negara lain. Nah, jadi ini teman-teman terkait hal kaitannya dengan arus migrasi tenaga kerja ya. Ini ada pertanyaan ya yang menarik nih. Apakah migrasi hanya terkait perpindahan orang untuk bekerja? Gimana nih menurut teman-teman? Yo, jawabannya tidak ya. Migrasi itu bukan hanya sekedar perpindahan orang untuk bekerja, tapi migrasi adalah bagian dari struktur ekonomi global yang ada semacam faktor pendorong dari negara asal yang itu membuat masyarakat memilih untuk bermigrasi ke negara lain untuk bekerja gitu ya. Karena kaitannya dengan kapitalisme, biasanya negara maju dia menyediakan lapangan kerja yang besar, upahnya lebih gede, sehingga orang-orang itu tertarik untuk bekerja di negara maju itu. Ini juga kaitannya global value change, kayak misal GFC ini kaitannya dengan bagaimana sirkulasi perusahaan berjalan. Misal, oh ternyata perusahaan besar ya, kayak misal Apple di Amerika, itu kan Apple itu pabriknya bukan hanya di Amerika ya, bahkan perakitan untuk produk Apple itu di Cina gitu. Otomatis ini juga akan menyerap tenaga kerja, teman-teman. Jadi ini merupakan global value chain ya. Misal produk A, dia didesain di negara A gitu. Kemudian diproduksi di negara B. Nah, untuk tenaga kerja itu nggak harus dari negara A dan negara B, tapi bisa juga dari negara-negara lain gitu. Jadi inilah pola migrasi ya. Ada kapitalisme dan juga global value chain yang mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh kebijakan negara. Ya tadi ada push and pull teori, kita bahas di video lain yang membuat warga negara itu merasa dia lebih aman, dia lebih nyaman, ekonomi lebih maju jika berpindah ke negara lain untuk tinggal gitu ya. Nah, ini juga masuk ke dalam relasi kekuasaan global. Kita akan bahas lebih detail nanti. Nah, ini pertanyaan teman-teman nanti silahkan jawab di kolom komentar YouTube ini ya. Yakni, apakah mobilitas tenaga kerja merupakan solusi atas ketimpangan global ataukah justru produk dari ketimpangan itu sendiri? Oke, gitu dulu. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti silahkan jawab pertanyaan saya di kolom YouTube. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.